Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Gita dengan NIM 1903111000066. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas resum jurnal pengelolaan air di lahan kering. Saya meresum jurnal yang berjudul Unsur-unsur pembangunan dalam pengelolaan pengairan. Untuk identitas jurnalnya adalah judulnya Unsur-unsur pembangunan dalam pengelolaan pengairan. Jurnal termasuk Jurnal Ekonomi Pembangunan volume 13 nomor 1 tahun 2012 penulis Sadah Rahim Dharma dan Mahyudin. Pendahuluan. Salah satu persoalan utama yang dihadapi dalam bidang pertanian tanaman pangan adalah ketersediaan air yang langka atau water scarcity, sehingga diperlukan model pengelolaan air irigasi yang baik untuk menghindari terjadinya kompetisi dalam penggunaan air. Menurut Arif 2002, faktor yang mendorong permasalahan air pengairan seperti kebutuhan air meningkat, sementara air yang tersedia tetap atau bahkan berkurang, sehingga terjadi persaingan antar sektor. Fungsi penampungan danau, sungai, atau bendungan, serta saluran irigasi cenderung menurun seiring dengan peningkatan laju erosi tanah dan pendangkalan. Selain itu, pengelolaan air irigasi tidak efisien karena kerusakan fasilitas irigasi dan penggunaan air irigasi yang tidak tepat di sektor pertanian. Asosiasi pemakai air yang lemah telah mengurangi efektivitas pengelolaan air irigasi pada tingkat petani. Pada dasarnya, pengelolaan sistem irigasi merupakan pengelolaan Common Pool Resource atau CPR dan menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya air terpadu atau Integrated Water Resource Management. Karena itu, pengelolaan pengairan sangat berkaitan dengan 3 unsur pembangunan, yaitu sumber daya, organisasi, dan norma. Organisasi masyarakat dalam bidang pengairan disebut kelompok P3A dan GP3A, yang diatur secara formal maupun informal dengan suatu norma. Peraturan pengairan adalah ketentuan yang meliputi sistem dan syarat yang digunakan untuk mengatur lembaga atau organisasi yang terlibat dan pengelolaan sumber daya pengairan. GP3A dapat berfungsi untuk menentukan alokasi dan distribusi air, menentukan pola dan jenis tanaman yang akan dibudidayakan, dan resiko kehilangan atau kegagalan usaha tani karena ketidakmampuan pelayanan air. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan unsur pembangunan untuk menganalisis fungsi dan peran setiap unsur pembangunan yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya pengembangan usaha tani yang berbasis padi. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2006. Metode yang digunakan adalah survei pada 2 cabang dinas pengairan, yaitu cabang dinas Tiroang dan Langga. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pengairan Kabupaten Pinrang, sementara data primer diperoleh dengan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Hasil dan pembahasan. Pengelolaan pengairan ditentukan oleh 3 unsur utama yang menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pengelolaan sumber daya pengairan. 1. Tersedianya sumber daya atau resource bagi pengelolaan irigasi secara memadai. Sumber daya tersebut diantaranya adalah sumber daya fisik, bangunan irigasi, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Yang kedua, tersedianya organisasi. Dan yang ketiga, adanya norma atau aturan yang menjadi acuan efektif bagi organisasi untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya pengairan secara adil dan efisien. Sumber daya irigasi di Kabupaten Pinrang ini memiliki permasalahan umum yang dihadapi berkaitan dengan keberadaan saluran utama dalam mengairi sawah. Yang pertama yaitu bangunannya sudah tua, yang kedua banyak petani membuat balombong, yakni tindakan petani menyadap air irigasi secara pintas dari saluran sekunder. Yang ketiga, beberapa bagian saluran sekunder mengalami pendangkalan, dan yang keempat, terdapat beberapa bagian yang konstruksinya kurang sesuai.
Organisasi P3A. Bentuk organisasi P3A yang ada di Kabupaten Pingeran berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 terdiri dari 3 bentuk secara berjenjang, yakni kelompok P3A, gabungan P3A, dan induk P3A. Norma atau aturan. Yang pertama ada UUD nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan. Yang kedua pengaturan pemerintah nomor 6 tahun 1981. Yang ketiga peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1982. Dan yang keempat peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1982. Dan yang kelima Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1984. Keenam, Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2003, ketujuh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, ke-8, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10, dan ke-9, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3. Kesimpulan yang diambil dari jurnal ini yaitu pemanfaatan sumber daya pengairan tidak efisien karena terjadi pendangkalan pada saluran sekunder. Pintu air diatur secara bebas oleh petani. Beberapa saluran tersier rusak atau dimatikan oleh petani. Banyak petani yang membuat saluran pintas, kurang tenaga pengatur pintu air, belum ada sanksi yang diberlakukan bagi petani yang membuat saluran pintas dan mematikan saluran tersier. Yang kedua, mekanisme pengolahan pengairan tidak berfungsi karena belum terjadi koordinasi antara P3A dan GP3A. Pengaturan penggunaan air tidak sesuai dengan harapan anggota dan duplikasi pembinaan P3A antara Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian. Yang ketiga, penegakan hukum terhadap pelanggaran membuat balombong, mematikan saluran tersier belum ada karena Perda tentang pengairan tidak mengatur sanksi-sanksi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.